Boleh Oke, satu Pak kali, Faisal, sebentar sedikit. aja. Aha. Jadi saya setuju bahwa setiap daerah perlu ada spesifikasi sesuai dengan karakteristiknya. Nah tapi ada satu pertanyaan dari Morowali, kalau itu nanti memang mau ditransformasikan dari pertanian ke perikanan ke industri terkait dengan smelter, kita tahu smelter ini ada karena ada nikel yang sebetulnya akan habis 15 sampai 20 tahun. Pertanyaan masyarakat setempat, kalau sudah tidak ada tambang lagi, mereka mau apa? Karena yang ada tambang sekarang sudah merusak pertanian dan juga perikanan, penghidupan mereka. Oke. Nah, exit strateginya bagaimana gitu? Oke, ini sepertinya bisa menjadi bahasan sendiri lagi nih. Boleh, Mas Pak. Faisal ya. Saya Pak jawab. Ferry boleh dijawab Nanti sedikit soal itu. sebenarnya ini juga bagian dari bagaimana pengelolaan tambang, mineral itu punya manfaat besar terhadap masyarakat sekeliling. Dari awal di Morowali terjadi perdebatan panjang soal kemanfaatannya. Oleh karena itu sebenarnya sekarang ada peraturan pemerintah keluar nih. Hasil turunan dari Undang-Undang Mineral Batubara, sekarang koperasi boleh mengelola tambang dan mineral. Ini yang terbaru pertama nih. kali dalam sejarahnya bersama UMKM. Jadi kenapa harus koperasi dan UMKM? Karena sudah pasti nanti kalau anggota koperasinya yang masyarakat di situ yang punya izin, mereka boleh bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kemudian nanti mereka akan punya tanggung jawab sosial yang jauh lebih banyak, punya kepedulian sosial ekonomi dan terhadap semua hal yang berdampak terhadap masyarakat. Gimana kita mau meyakinkan orang yang di Morowali itu mau punya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, sosial ekonomi, apalagi ya terhadap UMKM yang di sana. Itu karena didatengin Pak Menteri UMKM aja baru mereka takut. Tapi kalau nggak didatengin pasti nggak punya tanggung jawab itu. Dan sekarang koperasi UMKM boleh ngelola tambang mineral sampai seluas 2.500 hektar. Kalau perlu koperasi dan UMKM Indonesia lah nanti yang akan bisa mengelola tambang dan mineral di negara kita sendiri gitu. Nah, Pak Ferry jelaskan kepada kami semua ya, kenapa bedanya apa ketika itu dikelola sama koperasi? Kalau dampak ke masyarakat kalau secara realnya koperasi bagaimana? itu anggotanya adalah masyarakat di sumber tambang dan mineralnya. Kalau yang dicontohin tadi kasus di Morowali bukan orang situ, kemudian setelah hasil produksinya pemanfaatannya pun juga bagi hasil terhadap daerah, CSR-nya segala macamnya bisa kita lihat, kita perbandingkan. Jadi nanti. maksud Pak Ferry ketika itu dikelola oleh koperasi akan menguntungkan masyarakat lokal. Di sumber-sumber minyak kita, di sumber-sumber mineral kita, di sumber-sumber semua itu, disitulah terdapat kantong-kantong kemiskinan. Oleh karena itu sekarang dengan peraturan pemerintah yang baru, ini juga terobosan, insya Allah ini akan bisa membalikan bahwa pengelolaan tambang mineral dikelola oleh koperasi dan UMKM, ini akan bisa punya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di sekitar tambang dan mineral itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Bu Sinta, saya ingin Anda menanggapi soal tadi Mas Faisal juga menyinggung berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah, terutama yang terbaru 845 itu. Kuncinya adalah dua, satu apakah targetnya realistis, yang kedua apakah eksekusinya itu benar. Nah, apakah itu persoalan yang sering ditemui di lapangan Bu oleh pengusaha? Yang itu mungkin kalau jawaban singkat kalau soal eksekusi itu udah sering sekali kami suarakan ya, karena kenyataannya selalu sesuatu yang baik yang dikeluarkan inisiatif baik itu bukan berarti eksekusinya semudah itu. Jadi memang selama ini selalu permasalahannya ada di eksekusi. Tapi saya mau mundur sedikit ke belakang, soalnya Pak Mas Faisal tadi ngomongin soal lapangan pekerjaan. Job creation. Karena job creation itu memang sekarang kuncinya yang saya pikir pemerintah juga fokuskan di sini ya, dan saya mau masuk ke penyerapan tenaga kerjanya. Jadi kita mesti sadari memang sekarang penyerapan tenaga kerja itu dari investasi yang masuk sudah berkurang. Jadi kalau kita lihat investasi yang masuk di 10 tahun terakhir itu sudah shifting dari yang namanya padat karya ke padat modal. Sementara yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak itu kan padat karya. Nah, di dalam 1 triliun investasi semula itu 4.000-an penyerapannya, sekarang sudah 1.200-an. Berarti ini sudah penyerapan penurunan on top of it.
kita masuk ke era otomatisasi dan digitalisasi. Jenis pekerjaan yang juga berubah. Nah, kenapa saya pikir ini penting kita ketahui? Karena dari industri ternyata tidak bisa menciptakan sufficient tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi dengan kata lain, yang keluaran daripada yang tenaga kerja pekerjaan baru yang mesti diciptakan setiap tahun ini juga jauh lebih besar dan jenisnya akan berbeda juga gitu. Nah, ini yang mungkin kita mesti perhatikan karena penyerapan ini menjadi satu kunci. Kenapa kemudian kita alihkan kepada yang namanya informal sektor tadi. Jadi karena tidak cukup penciptaan di formal sektor, dia masuk juga ke informal sektor. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian semua menjadi UMKM? Kan tidak mungkin juga. Oleh karenanya di sini kita yang selalu kita gonjolkan sekarang mengenai upskilling, reskilling, jenis skill yang dibutuhkan. Ini semua kan kita genjotkan, literasi digital dan lain-lain. Ini semua tetap harus jalan gitu. Dan real sektornya tetap harus diberikan tadi insentif dan stimulusnya untuk bisa jalan. Tapi untuk UMKM kita juga harus bergerak cepat. Jadi ini dua jalur yang sama-sama kita mesti lakukan. Di UMKM-nya kemudian kita harus menyiapkan UMKM ini. Jadi kita kalau dulu saya bilang sama Pak Maman, Apindo tuh punya program sekarang yang namanya pemagangan itu bukan cuma pemagangan untuk industri, tapi pemagangan untuk UMKM. Karena yang namanya pelajar itu dia juga mesti tahu untuk jadi UMKM itu seperti apa. Ya, jadi ini yang saya rasa sangat penting bahwa kita menciptakan UMKM itu dari dini. Ya. Kalau perlu kurikulum pendidikan itu harus kemudian dijalurkan juga ke arah UMKM ini gitu sehingga mereka siap. Memang saya percaya bahwa pasar itu juga penting, pembiayaan penting, tapi kapasitas dan daripada manusianya ini juga penting. Nah, ini yang harus diciptakan. Jadi saya mau sharing sedikit karena ini sangat penting dari dua program yang kita sudah jalan. Pertama yang UMKM Merdeka karena kita dengan universitas, kemudian dengan mereka mendapat kredit dari universitas, juga dengan UMKM yang kita bina, juga dengan perusahaan besar yang jadi mentor. Ini satu pentahelix program. Dan buktinya ternyata performan kinerja dari UMKM-nya yang dimagangkan itu juga lebih baik dengan bantuan daripada mahasiswa yang magang di tempat mereka. Karena latar belakang mereka pemasaran, ada IT dan lain-lain, e-commerce, ini bantu mereka. Kemudian kita juga punya yang namanya inclusive closed loop yang tadi dinamakan untuk masuk supply chain. Inclusive closed loop itu antara perusahaan besar dan UMKM. Ini juga menjadi satu jaluran yang sangat penting untuk inclusive closed loop. Nah, ini semua harus model yang terintegrasi yang bersama-sama. Kebanyakan sekarang pelaku juga punya banyak program tapi silo, jalan sendiri-sendiri. Mungkin kementerian juga demikian, banyak sekali kementerian punya program sendiri-sendiri. Bagaimana caranya ini semua bisa diintegrasikan menjadi satu model kerja bersama yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih lompat lah supaya kita bisa lebih cepat. Terima kasih Ibu Sinta, kita berikan tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.